Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masuk tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menuliskan isi cerita pada setiap paragraf. Kedua, membuat kreasi alat transportasi. Yang ketiga, menghitung keliling bangun datar. Yuk kita mulai belajar bersama. Perkembangan teknologi informasi. Bayangkan, kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Judulnya berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik dengan kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, sekarang ayo mengamati. Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Misalnya paragraf pertama yaitu di sini Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Paragraf kedua, bendi adalah alat tradisional Manado. Bendi disebut juga delman atau dogar. Untuk paragraf yang ketiga dan keempat, kalian bisa diskusikanlah bersama orang tua, kemudian tulis di bukumu masing-masing ya. Nah, sekarang ayo bercerita. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Lalu, ceritakanlah kepada temanmu atau saudaramu ya. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Nah, untuk yang pertama, menggunakan kaki. Disebut berjalan kaki. Yang kedua, menggunakan kuda. Yang ketiga, kuda ada gerobaknya di belakang. Untuk yang keempat, ada mobil atau motor. Nah, yang terakhir ada yang di udara namanya pesawat. Itulah perkembangan teknologi dari dahulu ke modern. Sekarang ayo mengamati. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Nah, sekarang amati proses membuat mobil berikut ini ya. Peralatan yang dibutuhkan: pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas
kotak sepatu atau yang seukuran. 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, dan lem. Langkah-langkah pembuatannya: yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Buat pola pintu mobil pada bagian samping, kanan, dan kiri kardus. Untuk yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar ya. Yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Yang keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Amatilah cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Tulislah jawabanmu pada kolom yang tersedia ya. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan. Misalnya yang pertama adalah membuat pola pintu dan kaca mobil pada kardus. Yang kedua, memotong pola garis pintu dan kaca. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4, biasa ya, kalian diskusikanlah bersama orang tuamu, kemudian tulis di bukumu masing-masing. Ayo berkreasi, siapkanlah peralatan untuk membuat karya, ikuti langkah-langkah pada gambar. Mintalah bantuan orang tuamu atau Pak Adit jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus setiap membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelkan pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Sekarang ayo mencoba. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Sebutkanlah. Nah, sekarang perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Iya, bagian atas kaca mobil adalah 20 cm dan sebelah kanan 10 cm. Nah, jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung bersama ya. Yang atas 20. Untuk yang bawah sama ya, 20. Yang sebelah kanan 10 cm. Untuk yang sebelah kiri juga sama, 10 cm. Nah, sekarang kita hitung panjang pitanya dari bawah, 20, 10, 20, 10. Nah, bisa dilihat caranya. 10 tambah 20 tambah 10 tambah 20 sama dengan 60 cm. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Ayo berlatih, amati bangun datar berikut. Berapa kelilingnya? Kalian bisa gambar bangun datar tersebut, kemudian kalian isi. Kalau mengalami kesulitan, kalian bisa diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bercerita tentang alat transportasi yang diketahuinya dan pengalamannya menggunakan alat transportasi. Terus belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.